Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita banggakan dan kita cintai, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Hajah Mustaidah Sabtuddin Nur. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai, Ibu Ketua GOW Kabupaten HSS Hulu Sungai Selatan, Ibu Hajah Ismawati yang baru ulang tahun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki dan Allah kabulkan hajat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ulun cintai dan yang ulun banggakan pastinya Ibunda Hajah Isnaniyah Ahmad Fikri selaku pembina PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita doakan juga semoga beliau Allah berikan panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki dan Allah kabulkan segala hajat beliau, dan mudah-mudahan anak dan cucu-cucu beliau menjadi anak yang saleh salehah, ya alim alimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan yang sama-sama kita cintai, Ibu Dr. Yurniati MH MKN selaku staf ahli tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan yang pastinya yang ulun banggakan dan yang sama-sama kita cintai, Umi Syarifah yang hadir pada acara kita pada hari ini. Dan kemudian yang ulun banggakan dan yang ulun cintai, ibu-ibu, kakak-kakak grup Maulid Al-Habsyi Al-Ahdad Sungai Raya, serta ibu-ibu hadir yang semuanya berkumpul di tempat yang penuh dengan berkah ini dengan niat kita yang sama, tujuan kita yang sama, yaitu untuk memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah Allah berikan pula kita nikmat panjang umur, sehat walafiat, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dan kita bisa bersama-sama bersilaturahmi dan kita bisa bersama-sama memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada istri-istri beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, tabi'in dan tabi'at beliau dari dulu sekarang hingga yaumul mahsyar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang biasanya kita lakukan di awal bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Sya'ban sampai lagi ke bulan Ramadan. Jadi Bu Ai bisa ya akunnya berdoa sampai Sya'ban aja, Ramadannya nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, nanti tinggal Ramadannya bisa meninggal di sebelum Ramadan. Hati-hati juga doa ya lah. Jadi tuntunan
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, bulan suci. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Risalah Mubarakah yang dikarang oleh guru kami, Guru Kiai Haji Guru Munawar di Kampung Melayu, waktu kita masih mondok di Martapura. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya 1 tahun itu mempunyai 12 bulan. Ya, kalau 1 tahun 12 bulan, kadang 13 bulan. Yang ada gaji ke-13. Nama gaji ya Allah. Oke. Jadi di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan bulan Ashhurul Hurum. Ada 4 yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan kehormatan, bulan limpahan rahmat, serta bulan ampunan. Bulan apa, Bu? Yang disebut dengan Ashhurul Hurum ada 4. Ibu-ibu majelis rumah pintar, mana nih? Yang pertama bulan apa, Bu? Zulqa'dah. Yang kedua bulan Zulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram. Yang keempat bulan Rajab. 4 bulan ini disebut dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan kehormatan, bulan limpahan rahmat. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rajab, bulan limpahan rahmat, bulan ampunan. Barang siapa yang meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah mengampuni. Allah punya sifat rahmat dan rahim. Allah punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat suka diminta. Bukan kayak manusia kebanyakannya punya dimintai aja. Tapi kalau Allah suka diminta, bahkan Allah menunggu-nunggu kepada hamba yang meminta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW itu beliau yang kada berdosa, sedikit membaca istighfar sehari semalam itu sebanyak 70 kali. Ini Rasulullah yang kada berdosa, apalagi kita yang berlumur dengan dosa. Ya kalau bukan berdosa kada tahu, kalau kada pernah menyuruh banyak benar dosa. Dosa di zahir, dosa di batin. Ya Bang, sama aja leh. Ayo kita setiap hari jangan kada ingat baca istighfar. Apakah kita berani masuk ke dalam api neraka? Yang satu tetes api neraka ditaruh di bawah kaki, di sayap otak dan kepala kita itu membuat panas benar. Kan mampu itu. Maka dari itu kita menjadi umat Rasulullah SAW. Berkat Rasulullah, yuk kita tahu dan jadilah Rasulullah SAW yang beliau pada berdosa saja minta ampun dengan Allah, apalagi kita yang berluar dengan dosa. Rasulullah 70 kali, 1 hari 1 malam baca istighfar. Kalau kita lebih daripada 70, kita bikin wiridan. Setelah selesai sholat 5 waktu, biasanya kita membaca tasbih Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tambahi istighfar 33 kali. 33 kali 5 waktu berapa, Bu? Banyak, 165 ya. Lebih daripada 70 artinya. Apalagi kalau setiap selesai sholat berwirid, setelah wiridannya tasbihnya dia membaca istighfar 100 kali, jadi 500. Guru kita pernah menjelaskan, Guru Muas, ya, guru tua lagi Pak Martapura, mudah-mudahan Allah berikan beliau panjang umur, sehat walafiat. Guru kami, guru tua lagi Martapura, Guru Muas, kata beliau, kita pagi sudah song-song bahasa satu. Habis itu berangkat acara ke sini, Isra Mi'raj, pulang ke rumah, ada nanti. Hanya pagi tadi sudah ada ratiknya, belum lagi sampai sore ada ratiknya, datang di mana ratik ada bunga, belum lagi sampai tengah esok banyak ratik. Artinya apa, Bu? Kata beliau, itulah kita juga
batin, ya. Di zahir ada maksiat, tapi bisa dosa batin. Mungkin bisa punya sifat ria, ujub, ya, merasa inilah, dan yang artinya kita berisi dosa. Maka dari itu kita hapus segala dosa-dosa kita dengan kita meminta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Terlebihnya lagi kita selesai sholat. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa itu jadi membaca istighfar? Maka tutup kita sendiri. Nah, kalau kita sampai yang teteh ada khusyuk, bahkan hadirnya 3 rakaat, teteh 4 rakaat. Sudahnya bacaan Fatihahnya belum tentu jujur, bacaan tahiyatnya belum tentu jujur, tapi alhamdulillah masih semangat untuk menuntut ilmu, belajar mengaji. Ya, alhamdulillah kita di kota Kandangan banyak majlis Al-Quran. Kadang anak-anak aja majlis Al-Quran 6 Tuhan ada juga. Jadi kayak apapun itu kesempatan kita belajar Al-Quran. Kalau yang baca supan namanya belajar. Belajar Al-Quran kita, terutama belajar surah Al-Fatihah. Kenapa jadi kita belajar surah Al-Fatihah? Karena kita di waktu sholat, rukun di antara sholat itu membaca surah Al-Fatihah. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah: pertama, telinga kita mendengar di waktu membaca surah Al-Fatihah. Cek di dalam kitab fikih. Amalnya bakal ribut. Membaca Fatihah mendengarlah telinga kita. Bakal ribut. Ini bakal ribut nah. Mendengarlah telinga kita. Ada mendengar. Jadi kayak apa? Kayak beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Cukup telinga kita mendengar. Kayak apa supaya telinga kita ini mendengar bacaan surah Fatihah kita. Tapi kalau perlu pakai mikrofon tidak perlu, atau nyari-nyari kayak imam baca, cukup telinga kita mendengar. Itu di antara syarat membaca surah Al-Fatihah. Telinga mendengar pas kita membaca Fatihah. Yang kedua, membaca surah Al-Fatihah itu sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Tajwidnya jangan sampai tatinya. Jadi membacanya ujur-ujur. Kadang orang yang membacanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, amin. Kadang-kadang itu ujur-ujur kita membaca surah Al-Fatihah. Belajar kita ialah menggunakan bacaan surah Fatihah. Kadang yang sering kita mendengar itu membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketinggalan tasydidnya. Belum lagi yang hanya ilmu dengaran, bukan baca Fatihahnya dengan kitab, dengan ayat suci Al-Quran, tidak. Sehingga mendengarnya itu kayak itu sudah dibaca. Jadi pernah di majelis kita itu belajar Fatihah satu-satu, ya, baca surah Fatihah. Ada yang membaca seperti ini: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana Bu salahnya? Terbalik. Yang harusnya ihdinas siratal mustaqim, mustaqim bijazih, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
tunailah mustaqim. Puji sidin mustaqim. Ketawa sidin teh. Maka ada tapi bapak dengar ngarang orang tua, tapi untung belajar. Kamu kada belajar, kada tahu salah. Kira asal bujur ya. Tapi masya Allah kesemangatannya sidin belajar. Hadir ke majlis belajar surah Fatihah. Alhamdulillah kawa baik berubah walaupun lambat karena sedikit. Yang ini benar. Tapi kayak bantu ya. Biasanya kita tuh di di pelataran tuh ada loh. Yang di atap tuh titikan. Padahal pelataran itu tuh sambil nih yalah buka pelatar tuh karena titikan lubang aja sama itu. Artinya kita belajar terus mau belajar pasti kita dapat aja. Dapat pahalanya lagi karena berkat sabar, nyala semangatnya belajar, sungguh-sungguhnya belajar, karena pahalanya. Maka dari itu jika kita belajar, kalau yang belum paham jangan sampai putus asa. Guru hanya menjelaskan, kalau yang memahamkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pas benar temanya hari ini apa tadi? Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tema PKK dengan tema meningkatkan kualitas sholat sebagai refleksi perjalanan Isra Mi'raj. Ulun yakin buat hafal sudah kisah Isra Mi'raj yang lalu. Di antaranya oleh Rasulullah itu apa bu? Yang asalnya Allah berikan kepada umat Rasulullah 50 kali. Alhamdulillah berkat Rasulullah minta ringani. Alhamdulillah jadi 5. Yang 5 ini kita jaga. Kalau yang umat Rasulullah melaksanakan sholat 1 waktu, itu dibalas oleh Allah seperti sholat 10 waktu. Jadi kalau 5 sama dengan 50 waktu, sama juga nangkanya sembahyang 50 kali. Gawiannya berapa kali aja? Alhamdulillah. Kita jaga waktunya, kita jaga rukun sholat. Belajar bujur-bujur sembahyang kayak apa, sebelum berwudunya kayak apa. Kita kencing kan biasanya sebelum wudu tuh kencing ke WC ke toilet. Airnya seperti apa, wudunya seperti apa, sembahyang seperti apa. Maka belajarlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu gawian tiap hari. Ya kalau sembahyang tiap hari. Apa kata Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Man hafadha 'ala sholati akramahu Allahu ta'ala bi khamsati khisal. Orang yang menjaga salat 5 waktu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 5 perkara. Pertama, Allah jauhkan daripada sempit rezeki. Artinya apa bu? Nyaman rezeki. Berusaha lancar. Urusan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Sholat dia jadi jujur ya sembahyang. Yang kedua, jika dia meninggal dunia tidak diazab di dalam kubur. Di dunia nyaman, di dalam kubur nyaman. Rawdah min riyadil jannah, seperti itu syurga. Yang ketiga, yaitu Allah terima di setiap amal ibadahnya. Karena yang wajib sholat 5 waktu itu fardu ain, dia bereskan. Yang keempat, melewati titian siratal mustaqim. Titian yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, itu melewatinya kalbarqi, seperti kilat. Dan yang kelima, masuk surga bighairi hisab. Pasti kita melewati 5 macam ini. Tapi dengan kita menjaga sholat 5 waktu, Allah mudahkan semuanya. Di dunia nyaman, setiap urusannya, rezekinya mudah. Tapi kalau nyaman-nyaman, ulun sambahyang juga, tapi raja kita tak ngalih, berurusan tetap ngalih, masalah banyak bertubi-tubi. Cek bang sembahyangnya, kalau masih salah. Jangan disalahkan hadis Rasulullah yang dicek diri kita, apakah wudunya sudah benar, apakah sholatnya sudah benar. Jauh-jauh khusyuk. Ini kita perempuan ya semua. Mungkin Allah sering menyampaikan kepada ibu, bahkan kita di setiap majlis.
Karena kita pesan dari guru-guru kita di Martapura, ajarkanlah kata beliau ilmu fikih. Jadi ulun budaya dulu kuliahnya jurusan fikih di Ma'had Ali Darussalam Martapura. Jadi sebelum pulang kita ke kampung minta izin sama guru di Martapura, diizinkan beliau ke majelis gitu ya. Kalau ada ibu-ibu yang minta belajar fikih atau apa itu ada sama guru Jasidin, silahkan. Dan pesan lagi guru yang satunya lagi berpesan, Ustazah nanti kalau di kampung belajari fikih ya, pelajari fikih karena itu duit tiap hari. Sembahyang tanpa ilmu tak bisa. Ya, apa Bu? Mungkin ibu-ibu yang sering hadir di majelis sering mendengar, sering menyampaikan kita bimbingan beda dengan laki-laki Bu. Bu, lu betapa? Lelaki ya, amunnya sambahyang ada berbaju, ada kopiah, betapa aja, mulai dari parok tapi ada bunda, sampai ke bawah ada berbaju, kopiah ada, sah ada sambahyangnya, sah. Kalau baju sah sambahyang, sah. Kenapa jadi sah? Karena aurat laki-laki dari pusat sampai belutut. Amat bibinya bang ada baju, apalagi bibi aja umat ayam. Kan sah kan? Amalnya sambahyang sampai imaman, imam lawan makmum. Imam dia bro sah hasilnya. Imam kupir buruk sah ada yang di mana? Ya boleh, salah boleh. Ada jadi boleh, ayo boleh. Kupir buruk imam. Tuh ibu bilang itu sah ada imam kupir buruk. Nah ada kita beda-beda kok ada. Nyata ada sah. Amunnya imam kupir buruk aja tuh berbeda di imam itu teh. Jangan manusia, kopi yang buruk, paham ya kalau nggak jadi masalah. Tapi kopi yang buruk, wah, kita ya bisa ya lah. Sampai yang jadi ada berbagai kisah juga. Orang yang hanya masuk Islam, ini, nama Islam aja alam ilmu nih ulama, alim. Jadi Islam benar-benar nih Allah. Orang Islam jadi pemalam di rumah teteh, di rumah guru nama Islam akan teteh. Tapi guru ini alim juga. Jadi cara guru tapi sembahyang lah jangan berpandir. Di guru teleh. Jadi dah malam sudah bermalam deh sampai yang subuh. Imam seikong, makmum berdua. Berdua hanya atau teteh masuk Islam teh. Jadi ingat kalau dipasang guru teh, kita bila sembahyang jangan bertakbir. Lalu guru ini jadi imam, makmum berdua. Makmum kan hanya kalau masuk Islam hanya deh. Pas sekalinya pas hasil sembahyang tikus lalu. Jadi ini sembahyang nih. Jadi nang jer makmum tikus lalu. Jadi ujar si imam anjir kok jangan pandir. Lalu ada seikongnya bang, alhamdulillah mau ada pandir. Pas sampai ketiga betal sambayangnya. Nah dia. Jadi dijelasakan bujur-bujur kita teleh. Mulai diajari dalam kitab fikih itu pasti gue masalah air dulu, habis itu kainan masalah wudu, habis itu masalah sembahyang. Kadang mungkin memang diajari langsung sembahyang aja, wudunya hanya diajari. Ulun hanya mengingatkan kepada pihak-pihak bertahan, karena ulun masih ketemu dengan ibu-ibu yang setelah wudu masih ada make upnya. Tapi di sini kan ada lagi, Pak. Sudah terancam dengan ulun kalau menyampaikan di majelis. Janganlah. Cuma mengingatkan, hati-hati sebelum wudu.
Jadi guru kami yang menyampaikan kepada kami Bapak Maryam, keponakan daripada Habib Umar bin Al-Hafiz, baru aja meninggal bulan tadi. Mudah-mudahan Allah berikan monggo beliau Allah min riyadil jannah. Sidin jauh-jauh dari Tarim datang ke Banjarbaru menyampaikan masalah wudu. Napa ujasin, hai perempuan, ingat sebelum kita berwudu hilangkan semua make up yang ada di wajah. Macam-macam yang kenapa make upnya itu. Terus kami pakai maskara, pakai hijau, lipstick, enam larang udah 450.000 water anti air, berarti karena udah YouTube kan hilang. Namun warna hijau, tahu warna hijau 4.500 atau orang dari yang kurang itu lihat aja. Itu yang minum dicangkir itu masih siapa dia tuh berikan di situ teh hilang dulu sudah nyala. Jadi nampak ingat akan benar sebelum berwudu hilangkan semua make up yang ada di wajah. Namanya kita jadi makin asing yang membeta wudu ilah. Nah itulah habis itu sebelum wudu apa kau sih bebersih wudu farad kita tuh apalagi kita di dunia punya penyakit kebo. Amun merasa tuh kita keputihan, jangan tampil sebelum wudu, jangan kadang WC dibarasi dulu kalau ada keluar keputihannya. Incin lo biasanya leh. Nah itu apa? Dibarasi sampai kasar. Farad kita tuh teh, kamaluan kita tuh teh. Oh iya, kalau membarasinya masukkan waktu azan dulu. Baik itu sembahyang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Nanti bila kita nak membarasi keputihan atau orang istihadah, nah kelebihan haidnya 15 hari tak 16 hari masih ada keluar darahnya, berarti hari ke-15 mandi wajib. Habis itu hari ke-16 kalau ada darah, itu namanya darah istihadah. Berarti itu dibarasihi masuk akan waktu sholatnya. Kalau di sholat zuhur jam 12 lewat 15 misalnya, berarti pas orang azan dilanggar atau di masjid, hanya baik kita membarasihi farad kita tadi, membarasihi kemaluan kita tadilah dibarasihi. Habis itu diganti pembalutnya, yalah. Habis diganti pembalutnya langsung berwudu. Habis itu langsung sambil yang jangan dalam terusan yalah ini. Amunnya berlambat, tuntung dia sudah membarasi farad tadilah dengan air yang suci lagi mensucikan. Habis itu tuntung sudah berwudu, sekalinya maka HP ini nanti jelek di grup, lalu berbalasan doyaan tanpa kesalahan itu hanya sembahyang usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil berarti ada dari Allah di asal keluar dari istihadah teh malasannya sama keluar bental gue sembahyangnya karena benar. Tapi kalau pian ini azan masuk waktu, dia langsung membersihi faradnya kemaluan kita dengan air yang suci lagi mensucikan. Habis itu ganti sotek yang ada pembalut teh, langsung kita berwudu, langsung sambayang. Tapi hanya Fatihah rakaat pertama keluar aja dari istihadah. Ada bapak lagi tangan aja, terus tangan aja sambayang, asal kada bala itu nih. Kenapa lagi belajar masalah haid ini terlambat belajar udah umur 50, 60 yang terlambat belum terlalu luar saja. Artinya kada haid lagi. Harusnya itu adalah sebaiknya belajar fikih, belajar sembahyang, belajar haid itu sebelum balik. Ini udah balik kepala kita belajar pulang lehan. Artinya tuh kita tuh nama mendidik anak cucu kita disuruh tuh nama Maryam sekolah ke madrasah atau di pondokan. Jadinya tapi dari itu sudah bisa sembahyang. Bahkan kalau disuruh lagi sembahyangnya sudah bujur, haidnya sudah tahu namanya apa pengaruhnya darah haid, namanya pengaruhnya dari istihadah. Sebenarnya itu kayak itu ya lah. Ini masih diisi anak nama halus yalah atau cucunya itu diajari dengan awalnya ibaratnya leh kita bisa
benar, jangan les bahasa Inggris ya, les bahasa Cina, Korea itu nah sampai itu bagus belajar lawan guru nah memang nah betul-betul bisa ilmu fikih melajari bahwa kayak apa sambil yang bujur kayak apa ya nah itu boleh beristinja membersihi habis kita BAB habis kita pencikan dengan air yang suci lagi bensu jika insya Allah bisa dipahami sudah ya adalah kemudian lagi setelah beristinja kita berwudu tadi kita hilangkan semua make up yang ada di wajah dan kemudian kita hilangkan semua benda-benda atau sesuatu yang menghalangi antara air wudu ke asli kulit kita. Menyemuhan tadi sudah dihapus make upnya, amunnya tangan nang pakai kotek itu dihilangkan koteknya dulu. Amun nang pakai henna yang wah ini hennanya ada kayak biar dulu tuh henna pacar aja. Wah ini kan ada pacar lagi lah menyesuaikan baju pengantinnya. Baju pengantinnya pink, nih hennanya warna pink juga gelap gelap. Ini kukunya warna pink dia. Mau berdiri lagi dia itu pacar betul. Amun mau betul bepire ya apa? Nah di anda di atas kuku, oh banyak kayak pulang di ando padi jirit buat plastik, ya jirit yang lain ini besubuh bangun oh ada nang pacul, ada nang biru oh apa sama abang, itu betul yang lain mengirik kalau, jadi kita nang supaya pulang asal akar di punggung tangannya, dulu itu kami susun 5. Diperokoi lawan minyak angin diperokoi tulisan gitu nah jadi abang ya dasar abang langkar bener deh itu nyata aman ingin menyatu lawan kuku pacarnya menyatu kuku nah dalam buktinya menyatu sudah kulit tapi aku nyampe kan menyatu lah ada tuh gelap-gelipnya nanti mau ada gelap-gelipnya berarti itu ada airnya kalau belajar ilmu fikih berarti ada bendanya. Tapi kita pakai kayak itu, hendak berwudu itu dihilangkan dulu. Dari pamit misalnya itu lo pernah katakan nih, ada namanya yang 400.000 jadi sampai jadi 12 jadi 800.000. Mau aja anak pengantinannya hari Minggu. Nah hari itu pulang disayangnya dari dalam hari Jumat. Misalnya Jumat dan cara pernikahan Minggu sekalian jadi itu aja dipakai jadi kayak wudunya kayak wudunya wudu aja nah ada sah wudu kalau dihilangkan dia lah beliau saja dia mau aja dibayarin hari ketutong perkawinan berapa hari jadi Jumat Sabtu Minggu 3 hari pas malam pertama meninggal pagar yalah nah tinggal wajib artinya apa kita harus ya ambil resikonya ya Allah Jumat kita pakai itu oke lah ya lo boleh aja di situ ada wudu wajib dinamakan dan hari Minggu biasa banget 800.000 kamu yang bermodal nikah hari Minggu antar hari Minggu pokoknya hari Minggu deh sama kalian aja ini atau ada pacar tuh aja iya dari lagi dari pacar ya Allah ini kita main tuh jadilah nah artinya bu ayo kita menuruti orang-orang tuh mengikuti tren tuh ayo tapi jangan sampai masalah akhirat berwudu itu diremehkan banyak kayak itu kalian tahu jadi kita yang tahu madahi maka warga kawan anak kawan cucu aku pengantin entah ini mudah-mudahan Allah pelihara kita beritaan selamat dunia akhirat sambilnya yang muncul. Maka nanti kata Rasulullah pertama di akhirat Nabi tanya apa bu? Apakah ditanya? Apakah jabatan yang ditanya? Apakah yang ditanya masalah keluarga kesuksesan yang di dunia? Tidak. Tapi yang ditanya itu adalah masalah sembahyang. Sembahyang jujur kita hati-hati sembahyang. Baudunya bujur-bujur, ibadah itu sembahyang bujur-bujur pulang. Belajar kita rukun sembahyangnya, kayak apa memakai mukana yang bujur. Kadang asal pasang mukana, ya ada muler, banyak
lungger. Jadi lagi rakaat kalau pertama ini KPKP bengkai nih. Pas untung sujud nambah 2 rakaat pertama, anak naik rakaat 2 terjejak mana tuh? Oh ya, kalau atas pas sambil rambut kelihatan, yang ada bisik, ya boleh, kayak itu tentang sambil ya. Ibu dalam kitab Basul Masail, sahalayanya rambut nih keluar pada mukana, nah rambutnya itu masih tumbuh di kepala, ada yang rontok dah, itu juga batas yang apa gitu jerumunan. Ya, jerumunan yang kayak kiri belakangnya begulung pulang rambut dan cucuk tak keluar. Nah, tak buka, bermuka yang hati-hati. Kita pakai cermin, jangan sampai rambut kelihatan. Dahi jangan terapik, dagu itu tutup sini. Kadang kayak kita berjilbab nih, di baju kan tak bisa sampai yang lah. Ini, itu diantaranya aja yang Allah ini. Fatihahnya bujur-bujur membacanya, tahiyatnya bujur-bujur membacanya, dan kemudian alhamdulillah kalau bisa lebih khusyuk sampainya. Jadi guru orang tuh jangan memikirkan dunia. Makanya tapi sampai yang pun namanya menjadinya masa anak kan datang di situ dia anak-anaknya dia ingat benar. Jadi ngajar guru tuh tapi ingat dunia di waktu sampai yang jangan ditarusakan mengingatkan dunia hancapi publik. Nih kita sampai yang nih ingat Allah ya kan ini berhitung jadi ulang menjadi sampai udah berhitung usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbil berarti ada dari ta'ala Allahu akbar kabira. Hari ini ya Allah ya Allah samalam sudah ya paten untuk melihat nafsu dan rukuk lah subhana rabbil azim. Jangannya apa ya cocoknya wanita yang sampai tidak sampai sujud ulah beresnya apa dan beres mayang nah jadi nampak sampai yang awur dunia dipikirkan. Jadi di situ Ustazah guru kita Syarifah Nur Alina Al-Munawwar sini memberikan amaliyahnya supaya kita khusyuk sembahyang ya setidaknya kuranglah memikirkan masalah dunia dalam sembahyang karena memang sulit sembahyang khusyuk kayak orang wali-wali. Kenapa jadi sulit? Karena orang wali itu sudah sampai kelasnya, sudah sampai makamnya, mereka diikut ularnya kan ada alasan. Tapi amal kita ada dosa ular, yang mau kan dia ngomong. Ya menghibur udah ya Allah belum menghibur merasa aja artinya kita banyak benar kurang khusyuknya. Tapi kita belajar dan kemudian kita beramal beribadah ada amaliyahnya supaya kita mudahan lebih khusyuk lagi sholatnya. Ya Allah, alhamdulillah nih jangan khusyuk itu termasuk rukun pada saat harus sembahyang kita. Tapi itu bonusnya, tapi lebih khusyuk lebih benar pahalanya. Nah, amaliyahnya sebelum sembahyang baca surah An-Nas. Yang kedua tepuk paha kiri 3 kali. Ini sebelum sembahyang lah. Ini sebelum sholat ialah yang ketiga baca doa Allahumma la tahrimna ladzata munajati bisyu'ni ma kasabtu. Ya Allah izinkan ulun halapnya merasakan lezatnya sembahyang. Makanya orang yang sampai makamnya sudah merasakan lezatnya sholat kadang uber dan pikiran dunia karamian sudah kelezatan sudah sembahyang. Yang keempat membaca istighfar 3 kali astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Nah, jangan kali dinyatakan 4 aja tapi belum tahu nahuan itu sendiri kali benar. Nah, berarti bacaannya aja ayo kayaknya gimana aja bila ada di nomor kolonnya lah ini WA enak sudah kirim tulisannya ya lah. Nah, kita kirim tulisannya beta saya tahu nomor kolon ada jalan atau langsung katakan 0878 ya Allah. Nah, aja loh ada papa kita berbagi ilmu ya adalah mudah kita lebih khusyuk. Tadilah pertama apa tadi baca surah Anas hanya yang kedua tepuk paha kiri 3 kali. Yang ketiga baca doa apa doanya Allahumma la tahrimna ladzata munajati bisyu'ri ma kasabtu. Yang ketiga yang keempat astagfirullahaladzim. Hanya usul
usolli fardhu zuhri usolli fardhu asri. Nah itu deh, mudah Allah mudahkan kita beritaan sembahyangnya lebih khusyuk ya lah. Nah jadi ingat, insya Allah kalau kita menjaga sholat kita sesuai dengan rukun-rukunnya, insya Allah sembahyang kita Allah terima dan kita akan mendapatkan 5 kemuliaan tadi. Mudahan kita beritaan berkat Rasulullah, berkat Abu Kumpul kita semuanya, Allah terima sholat kita lah, bujur-bujur tadi sembahyangnya, baunya bujur-bujur, khusyuk, usahakan lebih khusyuk lagi sembahyang daripada sebelum-sebelumnya. Amalinya sudah dikasih oleh guru-guru kita, baca surah An-Nas, tekuk pagi 3 kali, baca doa Allahumma la tahrimna lazzata munajati bisyukri ma kasabtu, dan kemudian yang keempat baca istighfar 3 kali. Mudahan kita sembahyang kita lebih khusyuk, sembahyang kita Allah terima. Insya Allah sembahyang kita beres, amal ibadah yang lain insya Allah Allah juga menerima. Dan pelajaran kita yang kedua, kuatkan iman kita, tingkatkan iman kita. Jangan sampai gara-gara duniawi iman kita terkalahkan, akhirat kita terkalahkan. Tapi apa? Mudah-mudahan semakin canggihnya elektronik segala-galanya, digitalnya, semakin canggihnya HP kita, tapi kita semakin kuat beramal beribadah. Jangan gara-gara HP amal ibadah kita melentur, amal ibadah kita semakin kurang gara-gara nonton di televisi, gara-gara main HP sehingga amal ibadah lentur. Tapi tidak, semakin semangatlah kita beramal beribadah sebagaimana semangatnya Abu Kumpul yang beliau membaca sholawat 10.000 dalam sehari semalaman, 2 kali khatam Dalailul Khairat, dan 24.000 membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan kita termotivasi, amal ibadah kita semakin banyak, hidup kita semakin beres, hidup kita semakin penuh dengan kemanfaatan, dan mudah-mudahan di sisa umur hidup kita, mudah-mudahan di setiap waktu kita penuh dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berataan Allah jauhkan daripada para bahaya, Allah jauhkan daripada bala bencana, dan kita doakan semoga anak cucu kita menjadi anak yang saleh salihah, menjadi anak yang alim alimah, menjadi anak yang wali-waliyah, yang punya akhlak mulia, selagi sugi, selagi pemurah. Dan mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat Abu Guru kita Kumpul, diberikan Allah kita berataan panjang umur di dalam taat ibadah kepada Allah. Allah berikan rezeki yang halal lagi berkah, Allah berikan kita sehat walafiat, yang punya urusan Allah mudahkan segala urusannya, yang sedang diuji oleh Allah Allah berikan sabar yang kuat, yang sedang punya penyakit mudah-mudahan Allah hilangkan penyakitnya, yang lagi sakit keluarganya mudah Allah berikan kesembuhan, dan segala hajat-hajat kita mudahan Allah kabulkan. Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah, dan mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami di dunia, semakin bahagia lagi di akhirat. Kumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kami juga nanti di akhirat di surga bersama Rasulullah, bersama orang-orang yang kita cintai, bersama guru-guru kita, dan bersama anak-anak cucu kita sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Minta ridha, minta halal, mudahan berkat biar berataan dosa ulun Allah ampuni, dan Allah ampuni, dan mudah-mudahan pada hari ini kita bertemu selanjutnya, dan kita bisa bertemu kembali di majlis Allah, di majlis Rasulullah SAW, dan di majlis awliyanya. Mudah hidup kita penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ulul akhiri wa billahi taufiq wal hidayah.